Sebuah truk yang membawa muatan kayu hingga melebihi kapasitas atau overdimensi overload diberhentikan polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara di Tugu Payanmas Selasa dini hari. Kenapa? Cuma begini. Kan rawan terjadinya kecelakaan, ya kan? Polisi menegur pengemudinya sebab muatan berlebih itu bisa membahayakan, memicu terjadinya kecelakaan seperti terguling, rem blong, atau ban pecah. Para pengemudi mengaku terpaksa menambah muatan seperti kayu dan batu bara supaya mendapat uang lebih. Kenapa jalannya malam? Kok bawa muatan yang melebihi ininya bang? Ya. Itu kan bahaya bang. Tahu nggak lagi ada operasi ini bang? Tahu bang. Itu gimana? Ya kalau bakar kalau muatan dikit nggak dapat duit karena murah pak. Bawa tronton. Tronton muatan apa bang? Muatan batu. Hah? Batu bara. Batu bara. Mau dibawa kemana? Ke Tangerang. Hah? Tangerang. Tangerang. Hah? Muatan kita ini berapa ton ini bang? Mobil ini bang? 35. 35. Muatan kita berapa ton? 35. 35 ton. Beberapa truk dan mobil jenis lain juga dihentikan polisi. Pada razia operasi Patuh Krakatau 2021, polisi memeriksa setiap truk yang melintas di jalan lintas Tegah untuk memeriksa surat-surat kendaraannya. Selain merazia, polisi juga mengimbau para pengemudi untuk beristirahat jika kelelahan atau mengantuk agar terhindar dari kecelakaan. Polisi juga membagikan masker gratis ke para pengemudi. Operasi ini sengaja kami lakukan malam hari. Banyak kendaraan lintas daerah di luar daerah Palembang, namun dari Jakarta yang melewati lintas Kota Bumi Lampung Utara. Jadi kami bersama rekan anggota itu melakukan kegiatan operasi patuh dan membagikan masker. Sekitar belasan pengemudi yang tidak membawa surat-surat kendaraannya langsung dibawa ke kantor polisi untuk didata dan diberikan sanksi tilang. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Masih dari informasi operasi Patuh Krakatau 2021. Sejumlah pengendara motor yang tidak menggunakan helm berusaha putar balik arah dan melawan arus lalu lintas saat menghindari razia yang digelar di Jalan Sumatera Lintas Timur Unit 2 Tulang Bawang. Mereka yang menyadari melanggar lalu lintas memilih kabur agar tidak ditangkap dan diberi sanksi tilang. Pada razia ini, polisi menyasar pelanggaran lalu lintas. Bagi pengemudi mobil dan motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan serta surat-surat izin mengemudi, maka akan diberikan sanksi tilang. Pada razia ini, polisi juga menyosialisasikan pentingnya menjalankan protokol kesehatan bagi pengemudi. Selalu menjaga jarak, kemudian menghindari yang kedua, agar masyarakat disiplin berlalu lintas semakin meningkat. Karena kecelakaan itu dimulai dari pelanggaran. Ketika dia patuh, taat pada aturan, insya Allah dia akan tertib dan tidak ada kecelakaan. Kita harus mengurangi kecelakaan. Hingga akhir razia pada Selasa siang, polisi memberikan 18 surat tilang bagi pengemudi yang melanggar. Pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pajak kendaraan mati serta pengemudi tidak memiliki SIM. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemilik 18 gerai bakso Son Haji Sodi yang ditutup dan disegel oleh petugas pengendalian dan pengawasan pajak Kota Bandar Lampung Selasa pagi memenuhi panggilan pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Bandar Lampung, Yanwardi. Mereka yang datang ke Pemkot Bandar Lampung yakni pemilik gerai bakso yang didampingi pengacara. Dari pertemuan tersebut, pihak pemilik gerai bakso belum bisa memenuhi permintaan Pemkot Bandar Lampung terkait pemberkasan soal pajak. Pihak gerai bakso meminta waktu hingga Senin pekan depan untuk melengkapi syarat yang diminta oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Data-data yang kita minta belum sepenuhnya dilengkapi. Nah, kita jadwalkan ulang di hari Senin nanti kita jadwal ulang. Nah, mereka juga
sudah berjanji hari Senin akan melengkapi data-data yang kita minta. Petugas pengendalian dan pengawasan pajak Kota Bandar Lampung Senin lalu telah menutup seluruh gerai bakso Son Haji Sony terkait tunggakan pajak. Pelanggaran lain yang dituduhkan yakni pihak gerai bakso tidak mau menggunakan tapping box atau mesin pemantau transaksi penjualan sebagai alat untuk menentukan besaran pajak di sebuah tempat usaha. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Beginilah keseharian Adit Azul, pemuda berusia 34 tahun ini nampak sibuk dengan kolam terpal berisi ratusan ikan koi di belakang rumahnya yang terletak di Jalan Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. Ya, semenjak pemerintah membatasi kegiatan di luar rumah, Adit justru menemukan rezeki dari halaman belakang rumahnya. Di tempat ini, ia membangun beberapa kolam terpal bundar tempat pembesaran ikan koi. Hanya dalam waktu 3 bulan saja, ikan koi dari workshop yang ia namai Siger Koi Lampung langsung dikenal oleh pecinta koi. Para hobis banyak memburu ikan hasil penangkarannya karena kualitasnya yang terjamin. Semua ikan yang dijual Siger Koi ini adalah jenis F1, nama lain untuk sebutan ikan hasil pemijahan dari indukan impor Jepang. Lihat saja, warna ikan koi di tempatnya ini sungguh membuat para hobis langsung jatuh hati. Keistimewaannya hasil silangan indukan Jepang, sering disebut F1. Jadi keistimewaannya ikannya F1, kualitas warnanya, naiknya, kategorinya bisa dilihat sendiri. Kemudian soal harga gimana? Kalau soal harga kita bersaing, insya Allah harga kita masih relatif stabil gitu, masih di bawah angka pasaran teman-teman yang lain. Untuk ikan koi berusia 9-10 bulan, per satu ekornya dijual seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Sedangkan ikan koi berusia 5 hingga 6 bulan dijual berkisar antara 200.000 hingga 600.000 rupiah. Cukup mahal bukan? Tetapi bagi penggemar, koi harga yang tergolong tidak murah itu sebanding dengan kualitas koi yang ditawarkan oleh Siger Koi Lampung. Keuntungan yang didapatkan berkisar antara 10-20%. Setiap bulan, Adit Azul bisa mengantongi 10 hingga 25 juta rupiah. Siger Koi bahkan tercatat telah memasarkan koi hingga ke wilayah Sumatera Selatan. Dengan memanfaatkan marketplace di sosial media, Adit Azul optimis dapat terus mengembangkan usaha penjualan koi di masa mendatang. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung.